Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji Tuhan untuk kita semua. Halo guys, sampai ketemu lagi dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Kali ini saya akan mereview produk tentang tasbih. Tasbih ini adalah tasbih kelas medium berbahan kayu setigi wulung, didesain dengan cutting tabung ukuran 10 kali 10, jadi ukuran 10 mili ya. 10 mili biasanya ini bukan 10 kali 10 kalau tabung. Jadi biasanya diameternya itu 10, panjangnya 12, 10 kali 12 atau 10 kali 8. Jadi pakai ukuran itu sehingga bentuknya kelihatan lebih cantik ya kalau 10 kali 12 atau 10 kali 8. Nah, itu jadi bentuknya lebih elegan, lebih cantik, lebih manis. Ini adalah setigi wulung kelas medium, kepala model bubut, kuncir 2, kombinasi benang kuning sama coklat. Jadi medium alami, dijual sesuai dengan pada judul deskripsi ya. Tasbih ini dibuat secara handmade, natural, alami, murni, full setigi wulung sehingga tenggelam di air. Terkait setigi ini sebenarnya semuanya tenggelam ya, setigi wulung, setigi jenis apapun, dari debunya semuanya setigi itu tenggelam. Itu kelebihan daripada setigi. Ada setigi yang terapung, yaitu setigi wadon, setigi wedok. Orang menyebut biasanya pancal kidang ya, kayu pancal kidang itu ada, itu sama dengan setigi ya, bentuknya sama persis. Tapi orang menyebut setigi wedok, daunnya lebih besar, sama dengan setigi tapi daunnya lebih lebar, tapi tidak terapung. Itu biasa setigi wadon, setigi perempuan, tapi jarang diambil sih sama orang-orang, tapi tidak dinamakan setigi karena tidak tenggelam. Setigi kan identik tenggelam yang di pasaran. Jadi sebenarnya kategori jenis setigi itu banyak ya di tepi laut ya. Di tepi laut itu banyak jenisnya beberapa, tapi yang terkenal adalah setigi daun gerigi kecil, jadi tenggelam. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang setigi dalam 10 menit ke depan. Setigi ini memang di antara kayu bertuah dan kayu langka, nomor 1 yang paling diburu dan terkenal. Yang paling terkenal adalah setigi. Setigi memiliki aura kekuatan magis yang sangat kuat ya untuk daya tarik, daya energi, dan daya kekuatan. Jadi energi setigi adalah energi positif yang mengandung unsur kekuatan. Jadi memang banyak dipakai energinya ke sana. Secara mistis memang setigi banyak digambarkan, banyaklah untuk menakut ular, menakut kekuatan magis, mengusir daya santet dan seterusnya. Apakah itu benar ada? Nah, soal ada dan tidak kan sering marifat bisnis memarifati bahwa semua itu adalah kehendak Allah, semua itu adalah karomah dari Allah, semua itu adalah wasi Allah. Semuanya serba mungkin. Mengapa tidak mungkin? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tergantung wirid kita, tergantung niat kita, tergantung keikhlasan kita. Tetapi kekuatan alami secara setigi memang ada juga sih yang langsung memiliki kekuatan, memiliki khadam, memiliki energi secara alam, itu ada. Tapi tidak semua setigi. Tapi kalau mau ada bisa harus memang di wifik atau dirajah, dilakukan tirakat atau wirid-wirid tertentu. Nah, itulah setigi, kehebatannya di sana. Tapi menurut saya tasbih ini adalah sekedar seni ya, seni dari kekuatan alam. Bagaimana setigi dari kayu yang keras yang kuat. Setigi ini memiliki keunikan sendiri. Kalau direndam, digosok atau direndam pakai minyak yang alami, maka warnanya akan berubah hitam. Itu ciri-ciri setigi wulung. Kalau setigi biasa bisa, tapi menunggu lama bertahun-tahun dulu sampai kering, sampai menjadi wulung. Intinya semua setigi bisa menjadi wulung karena setigi umurnya itu sudah ratusan tahun atau puluhan tahun ya. Umurnya sangat tua. Yang sudah tua itu lama-lama masih muda, kalau kering makin lama menjadi setigi wulung. Dan semua setigi itu sebenarnya pada hakikatnya, pada prinsipnya bisa menjadi setigi hitam. Proses alami setigi hitam itu karena proses kematian, atau setigi kan pada prinsipnya kan kayu keras.
Ketika kadar air sudah habis, maka setigi itu akan berubah warna. Dari setigi putih akan menjadi setigi bulung, dari setigi bulung akan menjadi setigi hitam. Nah, disitulah tergantung pemakaian. Tingkat kehitaman pun bermacam-macam. Hitam pada awal ketika kena minyak, kalau sering dipakai wirid itu di tahap awal sekian mili, ya 0,1 mili dan seterusnya sampai ketika dipakai bertahun-tahun, maka tingkat kehitamannya makin ke dalam, makin gelap dan seterusnya ke dalam. Nah, disitulah energi setigi terus bertambah, terus mengalir seiring dengan doa-doa kita yang kita bacakan. Konon katanya, ya, setigi yang dipakai berzikir, maka di situ ada aura energi. Aura energi bisa dari jin-jin yang sakti, jin-jin ahli zikir tertarik pada setigi sehingga masuk. Ada juga dari energi malaikat. Energi malaikat yang kita cari adalah energi nurullah, cahaya dari Tuhan, cahaya dari Allah. Itu ialah yang sempurna, cahaya dari Allah. Secara alami, karena ini kayu setigi sudah memiliki kelebihan-kelebihan sebagai kayu bertuah, maka secara otomatis berarti cahaya energi Allah itu sudah ada di dalamnya. Itulah kehebatan setigi. Sebenarnya tidak hanya batu setigi, pada kayu lain juga sama, tetapi energinya berbeda-beda. Maka banyak orang mengkombinasi, memiliki koleksi beberapa kayu bertuah, kayu langka, kayu setigi, kayu nogasari, kayu lotrok, kayu boga, kayu dewandaru, kayu kalimasodo. Dengan energi-energi tertentu, tentu itu semua karena Allah, semua wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda di dunia ini harus diyakini karena Allah, ya. Jangan dari setiginya, karena kita menjadi syirik. Sebagai muslim menjadi syirik. Jangan sampai kita syirik karena bahan-bahan yang kadang-kadang barang-barang seperti ini. Jadi semua harus disanatkan, semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tunggal, sebagai pemilik kekuatan alam semesta, sebagai kekuatan cahaya, sebagai kekuatan nur. Nah, pada tahap seperti inilah maka iman kita tidak tergoyahkan, dan di sini kita akan mengagumi setigi sebagai seni dari bagian daripada zat Allah, sifat Allah dan seterusnya. Maka kita pakai zikir terus, kita pakai bertafakur, kita pakai kemana-mana dalam berzikir dan seterusnya. Insya Allah setigi kita akan membawa berkah, membawa amanah, membawa manfaat bagi diri kita. Nah, inilah mistis daripada kayu setigi secara kumpas tuntas. Maka kadang-kadang tergantung wifiknya atau bacaan ayatnya, bisa dibacakan kanjul arsi, bisa dipakai jikil kanjul arsi, jikil akasah, jikir asmaul husna, jikir zikir-zikir dengan berbagai macam zikir, sholawat dan seterusnya. Jadi itu bisa akan menambah kekuatan-kekuatan energi positif pada setigi. Ini adalah sebagai wasilah, ya, tentu sebagai wasilah dan manusia sebagai yang berpikir, memiliki pikiran, menyalurkan energi pikiran dan menyambungkan pikiran kita dengan Allah dan disatukan sebagai wasilahnya dengan setigi. Insya Allah kita menjadi iman kita menjadi kuat dan kita akan semakin yakin di dalam berzikir sehingga sebagai media. Jadi sebagai media perantara. Sama dengan jasmani kita itu kan media, sementara sebenarnya yang terpenting adalah perilaku rohani kita. Tetapi rohani tanpa jasmani juga tidak ada gunanya, namanya bukan manusia, begitu. Nah, disinilah setigi memiliki daya tarik, setigi memiliki energi, kayu setigi memiliki kekuatan. Semua itu karena adanya perilaku kita, iman kita kepada Allah yang memberikan wifik-wifik sebagai perantara. Anggap aja setigi ini sebagai raga kita, dan zikir kita limpahkan kepada raga kita salurkan kepada raga setigi. Nah, disinilah energi kekuatan setigi yang sudah dibentuk oleh alam, ditempa oleh alam di sana dengan kekuatan alam, tentu menyerap energi alam dan kemudian dikelola menjadi tasbih, ditambah energi positif dari tangan-tangan kita karena kita berzikir, karena kita meyakini kekuatan Allah, bahwa Allah itu menggunakan wasilah atau pembantu, bisa malaikat, bisa cahaya Allah sendiri, af'al Allah, asma Allah dan seterusnya. Masih banyaklah di sini. Tentu sebagai seorang muslim kita banyak meyakini ini, dan bagi yang tidak meyakini, monggo, itu adalah soal iman, itu adalah soal wasilah, itu adalah soal jalan. Semuanya menurut saya hal-hal sesuatu mistis itu ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi semua itu adalah wasilah menuju ke Allah. Bagaimana kita mampu mengesahkan Allah. Terima kasih. Inilah
pendapat dari Marifat Bisnis. Semoga ada berkahnya. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, kekurangan dari mulut saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.